Halo semuanya, kembali lagi dengan saya. Kali ini saya akan menceritakan film 2028 yang berjudul Jumper. Film ini menceritakan tentang seorang pria yang memiliki sebuah kemampuan teleportasi, di mana dia mampu berpindah ke semua tempat yang ada di seluruh dunia dalam sekejap mata saja. Sampai suatu saat dia menerima sebuah masalah yang sangat besar. Akankah dia dapat mengatasi masalah yang menimpanya? Penasaran? Langsung saja kita masuk ke alur cerita filmnya. Tapi sebelum masuk jangan lupa klik subscribe biar saya semangat ya guys. Terima kasih. Film dimulai kita akan melihat seorang laki-laki bernama David. David ini juga memiliki seorang yang dia suka dan orang itu adalah seorang gadis bernama Emil. Diketahui David sudah lama jatuh cinta terhadap gadis itu. Namanya juga jatuh cinta, pasti dia akan melakukan apapun untuk pasangannya. Untuk itulah David memberikan sebuah bola kecil. Terlihat Emil cukup senang dengan hadiah tersebut. Namun tiba-tiba muncul bocah bernama Mark yang langsung mengambil bola tersebut. Dengan sengaja dia juga melemparkan ke arah sungai yang sudah membeku guys. Tentunya David bisa menerima hal tersebut. Dengan nekatnya dia berjalan di permukaan sungai yang sudah membeku, yang dimana itu sangatlah berbahaya. Dan benar saja ketika dia berhasil mengambil bola itu, tiba-tiba es langsung retak dan membuatnya jatuh ke dalam sungai yang sangat dingin. Di saat itulah dirinya hampir tenggelam. Kemudian sesuatu yang aneh terjadi kepada David. Secara tiba-tiba dia berpindah ke sebuah perpustakaan seketika dan dipenuhi dengan banyak air. Kejadian itu juga mengejutkan semua pengunjung yang ada di sana. David dalam keadaan bingung dan kedinginan, dia pun bergegas pulang ke rumahnya. Di sini keadaan rumahnya tidak begitu baik. Dia memiliki seorang ayah yang sangat kasar kepadanya. Sementara ibunya sudah lama meninggalkan sejak dia berumur 5 tahun. Ketika dia masuk ke dalam kamar untuk menghindari ayahnya, tiba-tiba hal yang sama terjadi kembali kepada David. Dia kemudian berpindah lagi ke perpustakaan tersebut dan di saat itulah dia mulai menyadari sesuatu kalau dia memiliki sebuah kemampuan teleportasi. Kemampuan yang dapat membuat penggunanya dapat berpindah ke suatu tempat dalam sekejap mata. Kekuatan itu sesuai pikirannya kalau dia bisa pergi bebas kemanapun yang dia mau tanpa terkecuali dari genggaman sang ayah. Di sini Emil yang masih sedikit kehilangan David, namun dia dikejutkan dengan sebuah benda yang sebelumnya diberikan oleh David. Dia menyadari kalau David sebenarnya belum meninggal dalam kejadian tersebut. Kembali ke David yang sisa uang tabungannya yang dia punya tidak cukup. Jadi David memutuskan untuk pergi ke pusat kota sendirian. Lalu dia menyewa sebuah kamar sebagai tempat untuk dia menginap. Sejak saat itulah dirinya terus melatih kemampuan tersebut sampai dia terbiasa dalam menggunakan kekuatannya. Dia juga sadar kalau kemampuannya sama sekali tidak memiliki batas, di mana dia bisa berpindah ke tempat manapun yang sebelumnya dia lihat atau dia ingat. Kemudian dia berencana merampok sebuah bank yang cukup besar di pusat kota. Terlihat bank tersebut memiliki sistem keamanan yang sangat ketat. Tak hanya itu, berangkas juga dilapisi dengan baja yang sangat tebal sehingga mustahil bisa dibobol dengan mudah. Namun hal tersebut bukanlah sebuah halangan bagi David yang punya kemampuan teleportasinya. Dia mudah sekali memasuki ruang berangkas tersebut dalam sekejap saja. Dia kemudian berhasil mengambil semua uang yang ada di dalamnya tanpa diketahui oleh siapapun. Dan pada malam hari itu juga dia baru pertama kali merasakan apa arti dari sebuah kebebasan. Singkat cerita 8 tahun kemudian, sekarang ini David tinggal di sebuah apartemen yang sangat mewah di kota New York. Dan kita bisa lihat kehidupannya sudah sangat jauh berbeda. Terlihat dia memiliki beberapa barang yang sepertinya barang yang sangat mahal. Tidak hanya itu juga, dia juga memiliki sebuah ruang rahasia yang digunakan untuk menyimpan semua hasil uang curiannya. Ditambah lagi dengan kemampuan teleportasinya, tempat manapun bisa dia tuju. Ke kota London, piknik di dekat piramida, pergi ke cewek Korea Selatan, sampai menikmati indahnya pantai di Pulau Bali. Dan semua itu bisa dilakukan tanpa ada batasan sedikit pun. Tanpa ada batasan bukan berarti dia bisa terhindar dari sebuah masalah, dikarenakan ada sebuah organisasi rahasia yang menyebut mereka dengan sebagai Paladin. di mana mereka bertugas untuk memusnahkan orang-orang seperti David yang juga memiliki kemampuan teleportasi.
Diketahui mereka menggunakan semacam listrik untuk melumpuhkan para jumper. Di antara semua anggota Paladin, ada seseorang Paladin yang dinilai sangat berbahaya. Orang ini bernama Roland. Dia merupakan satu-satunya Paladin yang sudah banyak membantai kaum jumper dengan tangannya sendiri. Singkat cerita, malam pun tiba. David yang baru tiba di apartemennya dikejutkan dengan kedatangan Roland. Tujuan Roland kemari adalah untuk menangkapnya. Terlihat David mengalami kesulitan dalam menggunakan kemampuannya dikarenakan efek dari sengatan listrik tersebut sangat mengganggu fungsi dari otaknya. Meski begitu, David tetap berusaha untuk melarikan diri. Setelah dia dihajar berkali-kali, David berhasil masuk ke dalam ruang rahasia miliknya dengan cepat. Dia kemudian melepaskan diri dari kabel listrik yang menjeratnya. Di saat itu, Roland mau menangkapnya. Dia pun langsung berpindah ke dalam rumahnya, tepatnya di kamar lamanya. Dan hal tersebut diketahui oleh sang ayah yang ternyata sangat merindukan dirinya. Namun belum sempat saling menatap, David sudah menghilang dari kamar tersebut. Lepasnya David dari cengkeramannya, Roland tidak menjadi berputus asa. Justru dia menemukan beberapa petunjuk yang bisa mengarahkannya kepada David. Salah satunya adalah foto seorang wanita yang kemungkinan itu adalah Emil yang sudah beranjak dewasa. Setelah kejadian tersebut, David memutuskan untuk menemui Emil sang kekasih tercinta. Diketahui Emil sudah pindah ke luar kota dan dia bekerja di sebuah bar. Meskipun sudah 8 tahun tidak bertemu, mereka berdua masih saling mengenal tanpa terkecuali. Di sini dia juga bertemu dengan si bocah yang selalu membulinya di waktu masih sekolah. Ketika dia dengan sengaja menggoda Emil lagi, David langsung memukul wajahnya. David yang merasa dirinya sudah terdesak, dia pun terpaksa menggunakan kekuatannya dengan membawanya masuk ke sebuah tempat. Lalu David meninggalkannya di tempat tersebut. Setelah itu, David kembali lagi menemui Emil. Di sana mereka berdua terlibat suatu percakapan. Emil memiliki sebuah mimpi untuk bisa jalan-jalan dunia. Salah satu kota yang ingin dia tuju adalah kota abadi Roma. Kebetulan David sedang berencana untuk pergi ke sana dan mengatakan kalau dia bisa mengajaknya pergi ke tempat tersebut. Namun di sini Roland mendatangi Mark yang sedang diinterogasi oleh polisi dan dia berhasil mendapatkan informasi tentang keluarganya David beserta Emil kekasihnya. Sementara itu, David dan Emil sudah tiba di kota Roma. Tidak disangka kalau David sudah memesan satu kamar VIP di sebuah hotel bintang 5. Setelah beristirahat sejenak, mereka berdua langsung jalan-jalan keliling kota Roma. Kemudian mereka mengunjungi Colosseum yang merupakan kota paling bersejarah di kota tersebut. Tanpa mereka sadari, ada seorang pria misterius yang mengawasi mereka dari kejauhan. Faktanya, pria tersebut sudah lama mengawasi mereka sejak David mengunjungi bar tempat Emil bekerja. Kemudian mereka berdua masuk ke dalam Colosseum tersebut. Ketika mereka berdua masuk, sampai di sebuah ruangan ada sebuah pintu yang terkunci dengan rapat. Lalu David menyuruh Emil untuk tetap di sini sementara dia akan memutar untuk mencari jalan masuk. Ketika sudah masuk di sana, dia bertemu dengan seorang yang ternyata pria misterius itu. Orang ini bernama Griffith dan ternyata dia juga merupakan seorang jumper. Tujuannya datang kemari adalah untuk ingatkan David kalau dia harus berhati-hati dalam bertindak, sebab ada sebuah organisasi bernama Paladin yang sedang memburu mereka. Tepat di saat yang sama muncul 2 orang Paladin yang langsung menyerang mereka. Di sini kita lihat Griffin cukup lihai dan gesit dalam menggunakan kemampuannya dan bahkan dia mampu mengalahkan mereka tanpa bantuan David sama sekali. Setelah pertarungan tersebut, Griffin langsung berpindah ke suatu tempat dan membawa pergi kedua Paladin tersebut. Namun tak diduga David juga ikut terbawa ke tempat Griffin berpindah, yang mana tempat tersebut merupakan markas rahasianya Griffin. Itu bisa dilakukan karena David memasuki sebuah celah lompatan yang berusaha diciptakan oleh Griffin ketika dia melakukan teleportasinya. Akan tetapi David tidak bisa berlama-lama lagi di tempat ini karena David harus kembali ke Emil. Ketika mereka berdua melangkah keluar dari Colosseum, beberapa polisi langsung menangkap David karena kedapatan telah melakukan keributan di tempat tersebut. Di sebuah kantor polisi, David menjelaskan dia tidak tahu apa-apa. Kemudian ketika polisi tinggalkan David sendirian,
Ada seorang wanita yang menolongnya untuk bisa kabur, dan betapa terkejutnya ketika dia melihat bahwa wanita tersebut adalah ibunya sendiri yang ternyata masih hidup. Namun ketika dia mau mengejarnya, dia dihalangi oleh salah satu seorang polisi yang membuat dirinya kehilangan jejak ibunya lagi. Setelah itu David membawa Emil ke sebuah bandara. Dia berencana untuk membawanya kembali ke rumahnya. Dia merasa kalau Emil tidak akan aman jika terus bersama dengannya. Melihat tingkah laku David yang tiba-tiba menjadi aneh membuat Emil menjadi curiga terhadapnya. Jadi dia pun sempat menanyakan beberapa hal kepada David, tetapi David sama sekali tidak memberitahunya. Dan dengan terpaksa mereka berdua pun harus berpisah saat ini juga. Setelah itu, Roland terpaksa harus mencari taktik yang lain. Kemudian dia mendatangi rumah lamanya David. Di sana dia bertemu dengan ayahnya dan mengajukan beberapa pertanyaan tentang David. Tapi sayangnya ayahnya sudah tidak bertemu dengan putranya sejak 8 tahun yang lalu. Ketika Roland melihat foto ibunya David, Roland sepertinya pernah mengenal wajahnya di suatu tempat. Dan seperti yang kita ketahui, ibunya David sudah lama menghilang sejak David baru berumur 5 tahun. Namun secara tiba-tiba dia muncul kembali untuk membebaskan David saat ditangkap pada waktu itu. Dan ini menimbulkan tanda tanya bagi kita semua tentang siapa sebenarnya ibunya David. Apakah dia seorang paladin atau jumper? Mungkin itu semua akan terjawab nanti ya guys. Singkat cerita, pagi pun tiba. Terlihat David sedang mengunjungi rumah lamanya untuk memastikan kalau ayahnya baik-baik saja. Tapi sayangnya dia sudah terlambat. Ketika masuk ke dalam, dia menemukan ayahnya sudah terkapar tidak sadarkan diri. Dengan cepat dia langsung berpindah ke rumah sakit untuk memberikan pertolongan medis. Setelah itu dia bergegas menemui Griffin di markasnya dengan tujuan untuk memintanya bekerja sama dalam mengalahkan Paladin, khususnya Roland yang menjadi ancaman terbesar mereka. Akan tetapi Griffin menolak tawaran tersebut. Dia mengatakan kalau dia lebih suka melakukannya sendiri ketimbang bersama dengan orang lain. Dan bisa kita lihat lokasi tempat Griffin di mana markasnya berada di sebuah gua di tengah-tengah gurun. Selepas menolak ajakan David, Griffin langsung melompat ke suatu tempat. Melihat itu, David langsung mengikutinya dengan melewati celah lompatan tersebut, hingga dia sampai di suatu tempat yang sepertinya kota Tokyo, Jepang. Dan mulai dari sini, David terus mengikutinya kemanapun dia pergi. David mengatakan kalau dia mengetahui tempat di mana mereka bisa menemukan Roland, karena faktanya Griffin sudah mencari-cari keberadaan Roland. Ketika sampai di sebuah showroom mobil, Griffin mencuri sebuah mobil mahal dan kemudian langsung mengendarinya bersama dengan David. Setelah berpikir berapa kali, Griffin menerima ajakan untuk beraliansi melawan Roland dan yang lainnya. Pertama-tama yang harus mereka lakukan adalah menemukan Emil terlebih dahulu sebelum Roland menemukannya. Setelah itu, Griffin menunjukkan kemampuannya di mana dia melompat ke sana kemari tanpa memperdulikan orang-orang yang ada di sekitarnya. Singkat cerita, mereka sampai di bandara. Tujuan mereka datang ke sini untuk menjemput Emil yang baru tiba di sana. Tapi sayangnya mereka berdua sudah terlambat. Untuk menghemat waktu, David akan pergi ke tempat Emil untuk menjemputnya, sementara Griffin akan pergi ke markas untuk mempersiapkan beberapa senjata. Tidak butuh waktu lama, David sudah tiba di rumah Emil. Di sana David mencoba untuk menjelaskan semuanya kepada Emil, akan tetapi Emil yang sudah kesal kepadanya meminta David untuk segera pergi dari rumahnya. Di saat yang sama, Roland bersama dengan yang lain sudah tiba di rumah tersebut, sehingga David tidak punya pilihan lagi selain membawa paksa Emil. Hal tersebut membuat Emil bingung dan juga terkejut ketika melihat si isi rumahnya tiba-tiba menjadi berubah. Tanpa dia sadari, David telah melakukan sebuah kesalahan. Griffin mengatakan kalau anggota Paladin memiliki sebuah alat canggih yang bisa membuka celah lompatan mereka menjadi gerbang teleportasi, sehingga mereka semua bisa masuk ke dalam celah tersebut dan ikut berpindah ke tempat mereka. Tepat setelah itu, Roland bersama dua rekannya sudah tiba di tempat mereka dan langsung mencari mereka berdua yang sedang bersembunyi. David duluan langsung diserang bertubi-tubi sampai terpojok dan di saat itulah Roland berencana untuk langsung menghabisinya. Tapi untungnya Griffin berhasil mencegahnya dengan menembakkan api ke arah mereka. Kemudian pertarungan dilanjutkan dengan gila di mana Griffin melepaskan Roland sampai dia pun keluar. Dan yang lebih gila lagi, dia sampai membawa sebuah bis kota ke tempat tersebut.
Tapi itu tidak cukup untuk mengalahkannya sampai Griffin berhasil memaksa mundur dan membakar mereka semua. Tak cukup sampai di situ, Griffin juga masuk ke sana untuk bisa mengambil alat canggih yang mereka punya. Meskipun sempat mengalami kesulitan, tapi dia berhasil mengambil alat tersebut. Dengan begini, para paladin tidak dapat kembali ke tempat mereka. Namun tepat sebelum tertutup, Roland berhasil menarik Emil, di mana dia akan dijadikan umpan untuk memaksa David agar David datang lagi ke tempat mereka. Melihat apa yang terjadi barusan membuat David tidak punya pilihan lagi selain harus segera menyelamatkan Emil. Akan tetapi hal tersebut akan dimanfaatkan Griffin untuk menghabisi mereka, sekaligus di mana dia berencana untuk meledakkan tempat tersebut tanpa memilih-milih yang ada di sana. Dan tentunya David tidak mau karena ada Emil di sana. Sedikit perdebatan, dan untuk mencegahnya David langsung membawa pergi bom tersebut dan juga berhasil merebut donaturnya. Setelah itu terjadi sebuah aksi kejar-kejaran di antara mereka berdua, di mana mereka terus berpindah ke satu tempat ke tempat yang lainnya. Mulai dari padang pasir, piramida, dan sampai ke suatu tempat yang terjadi konflik peperangan. Dari sana David berhasil menjebaknya di sebuah menara dengan tegangan listrik yang cukup tinggi. Kemudian David pun langsung berpindah ke tempat Emil yang sedang ditahan. Melihat situasi di sana aman-aman saja, David langsung masuk ke dalam untuk menyelamatkan Emil. Namun tiba-tiba Roland dengan yang lainnya langsung menangkapnya. Alhasil dia pun terjebak dan tidak dapat melakukan aksi berpindah tempat. Tetapi di sini David tidak menyerah, dia tetap mencoba untuk melakukannya meskipun dia sudah terjerat dalam genggaman mereka. Sampai tiba-tiba sesuatu yang sangat gila di mana dia langsung berpindah ke sebuah sungai dengan membawa rumah tersebut beserta semua orang-orang yang ada di dalamnya. Tempat tersebut merupakan tempat di mana dia hampir tenggelam waktu di awal film. Tak cukup sampai di situ, dia langsung membebaskan mereka semua ke sebuah perpustakaan seketika. Tempat tersebut langsung hancur berantakan, tetapi Roland masih belum menyerah setelah semua yang terjadi. Dia masih tetap ingin membunuh David. Melihat itu, David langsung membawanya ke suatu tempat, di mana tempat tersebut sangatlah terpencil dan juga berlokasi di tengah-tengah gurun. Alhasil, Roland pasti akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk bisa keluar dari tempat tersebut. Setelah kejadian itu, David mengunjungi rumah seseorang, di mana rumah tersebut merupakan tempat tinggal ibunya yang sudah lama menghilang. Dan ternyata guys, ibunya sudah menikah lagi dan memiliki seorang anak perempuan. Dan ternyata lagi ini guys, ibunya ini adalah seorang paladin yang seperti kita tahu tugas mereka adalah membunuh para kaum jumper. Alasan dia meninggalkan David waktu masih kecil bukan lain hanya untuk melindungi David. Meski begitu, dia tidak pernah melupakan dan terus mengawasinya dari kejauhan. Meskipun tidak dapat hidup bersama dengan ibunya, David memiliki Emil sebagai orang yang sangat dia cintai. Mulai dari sini mereka berdua akan terus bersama sampai maut memisahkan mereka guys. Dan film pun selesai. Itulah guys alur cerita film Jumper. Semoga kalian terhibur ya. Dan jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe ya, agar saya bisa semangat dalam membuat video selanjutnya. Terakhir saya ucapkan terima kasih and see you next video.